Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas ya. Ini ada berita yang menarik ya, ngeri-ngeri sedap juga ini ya. Sebagaimana dilansir oleh Tempo.co, yaitu Bushro Muqaddas sebut KPK korban banditisme politik di Indonesia. Jadi KPK adalah korban bandit ya, atau orang yang menganut paham kebanditan. Coba kita baca ya. Tempo.co Jakarta, bekas pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Bushro Muqaddas menyebut fenomena banditisme politik telah melembaga di Indonesia saat ini. Bandit-bandit yang berkuasa masuk dan merusak sebuah sistem. Menurut Bushro, KPK merupakan salah satu korban banditisme politik tersebut. Maaf, saya terpaksa menggunakan istilah banditisme politik, tapi itu dilembagakan, ujar Bushro dalam sebuah diskusi daring yang diselenggarakan LP3IS, dikutip pada Rabu 21 April 2021. Akibat dari pelembagaan banditisme politik itu, ujar Bushro, KPK diperlemah, salah satunya melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 atau Undang-Undang KPK baru yang dinilai telah menyebabkan tumpulnya penegakan hukum. Di antaranya Bushro menyinggung surat perintah penghentian penyidikan SP3 kasus bantuan likuiditas Bank Indonesia BLBI. SP3 BLBI itu sukses besar. Presiden Jokowi melalui revisi Undang-Undang KPK bersama DPR. Saya ulangi ya. SP3 BLBI itu sukses besar Presiden Jokowi melalui revisi Undang-Undang KPK bersama DPR. Walaupun inisiatif dari DPR, tapi kemudian ada surprise dari Presiden Jokowi, ujarnya. Dengan hilangnya taring KPK dalam pemberantasan korupsi saat ini, Bushro setuju dengan ide dari pakar hukum tata negara Universitas Gadjah Mada Zainal Arifin Mokhtar yang menggaungkan usul membubarkan KPK saat ini, lalu membentuk lembaga anti rasuah yang baru. Ide untuk membuat KPK yang baru itu sementara rasional, tapi ketika kultur politik saat ini masih terus dan akan dipertahankan hingga 2024, maka indikasi ini menggambarkan apakah cukup optimistis untuk lahirnya rezim yang dibangun berdasarkan kesadaran moral yang tinggi, dengan nilai-nilai sesuai nilai-nilai kebangsaan yang otentik berdasar pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, ujarnya. Zainal sebelumnya menyebut lembaga anti rasuah dengan Undang-Undang KPK yang baru ini sudah sekarat, hanya berdenyut karena peran 1-2 orang yang masih konsisten memberantas korupsi. Zainal memprediksi KPK akan benar-benar katam pada Juni mendatang saat seluruh pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara ASN sesuai amanah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK. Alih status pegawai KPK ini dinilai dapat berpotensi memunculkan konflik kepentingan saat menangani perkara. Peralihan menjadi ASN akan membuka celah tergerusnya independensi personal lembaga anti rasuah. Makanya saya berani membangun narasi bubarkan saja KPK yang sekarang dan lebih baik membangun KPK yang baru. Tutur pria yang akrab dipanggil Uceng itu dalam acara yang sama ya. Selanjutnya pemimpin politik di masa mendatanglah, ujar Zainal, yang harus ditagih komitmennya membuka KPK baru. Undang-undang KPK baru ini sudah menandakan matinya demokrasi substansi dan menguatnya formalitas, ujarnya. Ya, sahabat era sekalian ya. Oke. Dan kita tahu bahwa KPK juga punya skandal ya. Skandal pegawai KPK yaitu mulai dari pencurian 1,9 kg emas harta sitaan hingga pemerasan wali kota, luar biasa kan. Sebelumnya kita tidak pernah mendengar seperti ini, tetapi sekarang sangat memprihatinkan ya. Gitu. Nanti kita akan bacakan ya tragedi KPK tersebut. Jadi sobat era sekalian ya, ada satu hal yang saya bertanya dalam hati ya. Adakah pemerintahan Presiden Jokowi itu memiliki memiliki keinginan untuk memberantas korupsi? Tentu para pendukung Presiden Jokowi dengan lancar akan mengatakan bahwa di tangan presiden inilah bahwa korupsi diberantas.
termasuk juga pada masa pemerintahan Presiden Jokowi lah, paling tidak Taman Mini diambil alih, harta keluarga Soeharto berani diambil dan lain sebagainya. Kita tidak menampik ya apapun prestasi baik yang dimunculkan, prestasi baik yang ditampakkan, prestasi baik yang dilakukan, ya kita tidak boleh tampik. Tetapi yang jadi masalah adalah tone secara umum, secara general, apakah pemerintah saat ini adalah pemerintah yang betul-betul ingin memberantas korupsi, atau pemerintah yang sesungguhnya melihat pemberantasan korupsi itu ya by accident saja, bukan by design. Jadi ya kalau misalnya ada KPK nangkap orang, ya sudah dianggap itu prestasi. Ada jaksa yang kemudian membongkar kasus korupsi, itu dianggap prestasi. Ada polisi yang membongkar juga dianggap prestasi. Padahal bukan itu yang diinginkan dalam sebuah masa pemerintahan. Yang diinginkan adalah ada sebuah grand design, desain besar, strategi untuk memberantas korupsi, sehingga di akhir masa pemerintahan itu bisa diukur. Apakah korupsi kita sudah lebih baik penanganannya, atau malah bertambah buruk. Ya kalau ukurannya indeks persepsi korupsi ya bertambah buruk. Karena tadinya nilai kita 40 masih tergolong negara korup juga, menjadi 37 atau 38. Jadi kita turun 2 poin. Dari 40 ke 38 atau dari 39 ke 37. Jadi kita turun 2 poin, dan itu signifikan karena tidak pernah terjadi selama era reformasi, ketika kekuasaan sudah mulai stabil. Itu terjadi pada era gonjang-ganjing ya, tetapi tidak pada era yang sudah stabil. Jadi sobat era sekalian, sekali lagi ketika kita membicarakan soal pemberantasan korupsi, bahwa KPK korban banditisme dan lain sebagainya, mau tidak mau kita selalu mempertanyakan apakah Presiden Jokowi memiliki komitmen strong leadership, ya, strong commitment untuk melakukan pemberantasan korupsi. Nah, itu yang menjadi masalah yang sampai sekarang sepertinya tidak terjawab secara baik. Hingga saat ini kita belum bisa melihat, meyakini, ya, menyerap sebuah keyakinan bahwa pemerintah saat ini serius sekali untuk memberantas korupsi, serius sekali menjadikan lembaga-lembaga penegak hukum atau lembaga anti korupsi menjadi lembaga yang kuat dan menjadi garda terdepan dalam pemberantasan korupsi, terutama di sektor hilir. Di sektor hulu, Presiden sendiri yang harusnya memimpin pemberantasan korupsi tersebut dengan menciptakan sistem anti korupsi yang kuat, yang sistemik, yang punya desain dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Coba kita bacakan sobat era sekalian ya. Tentu sekali lagi ya, kita bukan berarti ingin terus-menerus memojokkan Presiden Jokowi dalam berbagai isu, tapi khusus isu pemberantasan korupsi rasanya susah diyakinkan ya bahwa Presiden sudah on the right track. Busro Muqaddas, mantan ketua KPK ngomong, Zainal Arifin Mokhtar, aktivis KPK, aktivis anti korupsi bukan ngomong, kemudian beberapa rekan atau beberapa aktivis dari Indonesia Corruption Watch juga ngomong tentang kelemahan pemerintahan Presiden Jokowi. Dan kesuksesannya adalah bukan memberantas korupsi, tapi memberantas atau memperlemah pemberantas korupsi, alias memperlemah KPK. Sementara dua pihak penegak hukum lainnya, yaitu kepolisian dan kejaksaan, tidak menunjukkan in favor dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Kita coba bacakan sedikit ya. Baladika Fajari, apakah sejarah akan kembali berulang? Bukannya sebelum KPK dibentuk ada lembaga anti rasuah kemudian dibubarkan karena ada masalah internal lembaga tersebut. Ya, sahabat era sekalian ya, kalau kita membaca sejarah memang selalu gagal yang namanya pemberantasan korupsi itu, termasuk juga dalam hal pembentukan lembaganya. Kita hampir berhasil dengan KPK sejak tahun 2002 sampai sekarang, selama katakanlah hampir 20 tahun, tapi akhirnya toh
gagal juga. Terlihat bayang-bayang kegagalan mengenai masa depan pemberantasan korupsi kita ya. Tergantung background dari pimpinan komisaris di mana harus merangkap jabatan apalagi sampai oke. Apalagi ya. Oke. Kok ini dari pang rakyat kecil ya. Begini keadaan politik di negeri yang sangat kita cintai. Hari Komandan Abang Refli Harun HR. Refli Harun HR. Entahlah, wallahu alam. Oke. Ya, saudara sekalian ya. Ya tentu kita tidak boleh sepesimis itu. Tetapi kondisi yang pesimistik ini ya harus kita kemukakan juga sebagai alarm. Mudah-mudahan Presiden Jokowi mau melakukan langkah-langkah revolusioner ya, tidak hanya dalam soal misalnya menarik investasi tapi juga dalam hal memberantas korupsi. Ya, saudara sekalian, itu saja. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Cheers.